Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Meni Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI menemukan banyak laporan pemotongan dana bantuan operasional pendidikan tahap pertama bagi pesantren di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemotongan bantuan itu diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses penyaluran. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama segera menindaklanjuti laporan pemotongan BOP oleh oknum petugas dari Kementerian Agama dan segera melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran BOP secara aman dan efisien. Kita ingin memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran, diterima kepada yang berhak menerima, tidak boleh yang tidak berhak menerima justru menerima, tidak boleh ada pemotongan dana BOS madrasah, tidak boleh ada pemotongan dana BOP. Kalau itu yang dilakukan maka tentu kami akan memproses secara hukum. Maka hari ini kami ingin mendapatkan keterangan terbuka dari masyarakat, penerima maupun dari stakeholder yang kami undang hari ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka meminta pemimpin lembaga pendidikan agama, penerima BOP, berani membuka data oknum pemotongan anggaran BOP agar langkah investigasi yang akan dilakukan DPR dan Kementerian Agama segera menemui titik terang. Itu kan tetap uang negara gitu ya, menurut saya ini harus disikapi secara serius gitu. Tidak bisa sekadar himbauan. Nah ini yang kita takutkan, apalagi yang pertama itu disalurkannya ada mengeluarkan SK Kementerian Agama. Penyaluran bantuan operasional pendidikan bagi pesantren atau TPQ dan madrasah diniyah harus tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja PT Industri Kapal Indonesia atau PT IKI yang tetap produktif meski di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja masa reses Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengapresiasi PT IKI yang tetap produktif dalam memproduksi perlengkapan dan galangan kapal. Herman menyebut PT IKI yang berkantor pusat di Makassar diharapkan mampu menyuplai kebutuhan industri perkapalan di kawasan timur Indonesia. Dan menurut saya prospeknya sangat besar, ya, apalagi penanganannya kan untuk wilayah kawasan timur. Dan sekarang hanya berada di dua tempat, yaitu di Makassar dan di sekitar Makassar. Sehingga bagaimana pengembangan kita ke arah timur yang kemudian ini bisa dikolaborasikan dengan BUMN lainnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latunrung mengapresiasi neraca perdagangan sejumlah BUMN di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Latinro berharap kinerja BUMN di Sulawesi Selatan ke depannya bisa lebih baik lagi, meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Semua BUMN yang ada di Sulawesi Selatan ini kinerja sangat-sangat bagus. Bahkan dari segi perdagangan, neraca perdagangannya surplus, semen tonase juga memberikan kontribusi yang cukup baik, dan PT IKI pun kelihatannya sudah mulai memperlihatkan kinerja yang baik. Dari laporan yang diberikan, PT IKI menjadi BUMN yang mengalami keuntungan berbeda dengan kebanyakan BUMN di Sulawesi Selatan yang merugi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meminta Jumpa Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Sumatera Selatan meningkatkan layanan prioritas bagi anggota Dewan. BURT DPR RI berharap bahwa layanan pendampingan prioritas dapat mempermudah perjalanan anggota DPR RI. Ditemui usai diskusi dengan jajaran stakeholders layanan Jumpa, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Sumatera Selatan, anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin mengapresiasi kinerja tim Jumpa dalam menyambut tim kunjungan kerja BURT, terlebih pelayanan yang diberikan tetap menerapkan protokol kesehatan. Memberikan motivasi dan arahan kepada Jumpa agar memberikan pelayanan prioritas kepada seluruh anggota DPR RI, wabil khusus kepada 18 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel 1 dan 2 ini. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menekankan, protokol kesehatan harus ditegakkan dalam melakukan pendampingan terhadap anggota Dewan.
Novita Wijayanti juga akan mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI memperluas kerjasama dengan jenis layanan pendampingan prioritas serupa di kereta api atau transportasi lain. Rencananya akan ditingkatkan baik di bandara maupun stasiun dan transportasi lainnya. Yang jelas kita ingin meningkatkan seluruh fasilitas dan berkoordinasi dengan baik serta nyaman untuk semuanya. BWRT DPR RI berharap kerjasama dalam program pendampingan prioritas ini akan mempermudah mobilitas anggota Dewan saat melakukan tugas mengikuti kunjungan kerja alat kelengkapan Dewan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI mengatakan perlu sinergi pusat dan daerah dalam pengembangan Labuan Bajo setelah jeda berikut. Terkait ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan strategis prioritas nasional oleh pemerintah, Komisi 5 DPR RI mendorong sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung penuh pembangunan infrastruktur. Ditemui saat kunjungan kerja masa reses ke Provinsi NTT, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan, salah satu persiapan penting Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata andalan nasional adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Mulyadi menambahkan, pengalokasian anggaran dan kebijakan serta daya dukung infrastruktur bisa menjadi nilai tambah untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi bukan saja Bali, tapi juga Labuan Bajo menjadi destinasi wisata andalan Indonesia ke depan. Di tengah pandemi seperti ini harusnya barangkali tentu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dan daya dukungnya betul-betul bisa sesuai dengan harapan masyarakat juga. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan, semestinya dengan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menciptakan aturan tegas terkait pembangunan infrastruktur. Kurang adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Gitu. Kita lihat bahwa di jalan yang kita lewati, kanan kirinya jalannya bagus, tapi kemudian tidak ada garis padan yang dipatuhi kan gitu. Semestinya kalau memang ada sinergi antara pemerintah daerah, maka di situ ada aturan yang mengatakan bahwa pembangunan itu harus di luar garis padan. Dari Labuan Bajo NTT, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan serapan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharam, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah dapat melakukan percepatan belanja pemerintah dan peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat. Eki menyayangkan sikap pemerintah pusat dan daerah yang justru menumpuk anggaran belanja pemerintah di kuartal akhir 2020 lalu sehingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai harapan. Dari sejak awal, kuartal pertama 2021, belanja pemerintah Yogyakarta harus digenjot, dan juga dana transfer daerah dari pusat harus dipercepat cairnya ke daerah-daerah termasuk Yogyakarta. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari meminta masyarakat ikut mengawal realisasi dana bantuan sosial dan stimulus UMKM guna memastikan penyaluran bansos dan program stimulus UMKM tepat sasaran. Hattari berharap program-program yang digelontorkan pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian nasional secara perlahan. Yang kita butuhkan ini kan sarapan baik, tetapi sasarannya juga baik. Artinya output baik, outcome baik, dan impact-nya baik. Komisi 11 DPR RI berharap belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga masyarakat dapat meningkat sehingga pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dapat segera tercapai. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 10 DPR RI mengapresiasi penerapan pendidikan karakter berbasis kultur budaya masyarakat di lingkungan sekolah di Kabupaten Purwakarta. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Kabupaten Purwakarta sudah memiliki tradisi yang baik terkait dengan pendidikan karakter. Huda menyampaikan, pendidikan yang ada di Purwakarta sudah berbasis kultur budaya masyarakat yang diwariskan turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Pendidikan karakter memang tidak bisa diajarkan. Pendidikan karakter hanya bisa dicontohkan, diteladankan. Nah, di Purwakarta sudah punya tradisi itu. Hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya itu. Nah, ini yang saya kira bisa kita ambil praktek baik dari Purwakarta terkait dengan pendidikan karakter. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Obon Tabroni mengatakan pembukaan sekolah tatap muka tahun ajaran 2021 di Kabupaten Purwakarta harus dilakukan secara bertahap. Dimulai dari wilayah zona hijau, Obon Tabroni meminta pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau kesiapan memang tidak bisa dilakukan secara serentak. Harus dilihat dulu wilayah-wilayah yang, karena ketika bicara kabupaten kan tidak semua merah kan, atau tidak semua kuning, atau tidak semua hijau. Ada wilayah-wilayah yang sekarang hijau, yang mungkin mereka kan yang ada di pelosok-pelosok, itu dahulukan dulu. Sambil dievaluasi, dilihat efektivitasnya. Dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN lebih maksimal dan masif mengembangkan nuklir terapan. Salah satunya sebagai energi baru dan terbarukan atau EBT. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai pemanfaatan nuklir masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Kendati demikian, BATN didorong mengembangkan penelitian nuklir sebagai energi alternatif pengganti energi fosil guna mendukung program pemerintah memanfaatkan EBT pada tahun 2025 sebesar 23%. Yang menarik, ada teknologi baru untuk mendeteksi kualitas lingkungan. Nah, kita tahu sekarang ini kualitas lingkungan udara kita semakin lama semakin jelek. Dari industri, kemudian dari transportasi, mungkin dari hal-hal lain yang sebenarnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Andi Yuliani menambahkan, dibutuhkan political will dan dukungan anggaran dari pemerintah untuk merealisasikan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi alternatif. Andi optimis SDM di Batam mampu bersaing dengan SDM negara lain yang lebih dulu menerapkan teknologi nuklir. Ia menegaskan Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan penelitian teknologi berbasis nuklir di Indonesia yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Nuklir ini bisa menjadi sumber energi. Nah, saya berharap Presiden firm bahwa nuklir ini bisa menjadi sumber energi. Walaupun kita sadari tidak bisa semua provinsi. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR meminta Pemprov Jawa Timur melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama melakukan sosialisasi dan edukasi setelah ditemukan data 37% masyarakat di Jawa Timur menolak menerima program vaksin dari pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengaku kaget 37% dari total 19 juta masyarakat Jawa Timur menolak mendapatkan vaksin gratis. Menurutnya, hal ini disebabkan minimnya informasi dan hoaks terkait vaksin COVID-19. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan pemuka agama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait vaksin COVID-19. Satu, belum dapat informasi. Yang kedua, memang tidak mau divaksinasi. Yang ketiga, ada kekhawatiran. Menurut saya ini perlu dilakukan intensifikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama
dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kalangan pesantren, menurut saya harus dilibatkan di sini. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB, Anggia Ermarini berharap program vaksinasi tidak dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh pihak tertentu. Menurutnya, program vaksinasi merupakan hak semua masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses vaksin secara gratis. Dan sekarang teman-teman masyarakat Indonesia sangat membutuhkan ini vaksin, banyak harapan gitu loh. Tapi kalau ujung-ujungnya bisnis, kita misalnya kita mengimpor itu juga pakai uang negara, bahkan uang utang, jangan sampai itu nggak terpakai dengan maksimal. Gitu. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.